Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang tinggi sekali derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal, yaitu ibadah dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita berusaha pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Tentunya semoga kita berharap ya apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan kita akan masuk kepada pembahasan sebab yang ke-43. Silakan para jamaah yang barangkali sudah memiliki bukunya. Sebab yang ke-43. Seseorang itu terhindar dari siksa kubur, yaitu tidak berdusta dan menyebarkannya. Ya, tidak berdusta dan menyebarkannya. Kita tahu bahwa yang namanya kedustaan adalah satu dosa, dan dosa besar, ya, berbohong, berdusta, dan bahkan apalagi berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, atau berdusta atas nama manusia yang lain. Intinya tidak boleh kita berbohong yang memang diharamkan dalam syariat. Dan ternyata dosa besar ini diancam, ya, bisa jadi Allah berikan hukuman, balasan keburukan di dunia, dan Allah pun akan berikan juga balasan nanti di alam kubur dan juga di siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Banyak amal saleh yang kita lakukan sebagai persiapan agar kita terhindar dari siksa kubur, dan juga banyak dosa-dosa yang kita jauhi agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Nah, salah satu dosa yang kita jauhi inilah berbohong, berdusta, yang tentunya wajib kita jauhi kedustaan itu sampai akhir hidup kita. Apapun bentuk kedustaan yang memang dilarang, diharamkan oleh syariat, dan berdosa besar, maka hendaknya kita jauhi. Karena memang Allah membenci orang-orang yang berdusta. Dan Rasul pun membenci dalam begitu banyak hadisnya, membenci orang-orang yang berdusta. Dan bahkan diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan dan menakutkan. Sampai-sampai Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana beliau bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail tentang apa yang beliau lihat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur. Dan salah satunya adalah ketika itu beliau melihat adanya peristiwa yang ada di alam kubur, seseorang yang dirobek pinggiran mulutnya. Dirobek pinggiran mulutnya dengan pengait besi. Maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dengan sebab apakah orang itu mendapatkan siksa demikian? Ya, dirobek pinggiran mulutnya ini, kiri dan kanan dirobek dengan pengait besi. Maka dikatakan bahwa dia adalah seorang pendusta. Dia adalah seorang pendusta, kadzab, suka berbohong. Dan tidak sampai di situ. Bukan sekedar dia berdusta, sehingga dia mendapatkan siksa kubur, di mana dirobek pinggiran mulutnya dengan pengait besi, tetapi juga dikatakan bahwa dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Ya,
Jadi kedustaan itu tersebar luas kemana-mana. Dia sampaikan kemana-mana, disampaikan dari fulan ke fulan, fulan ke fulan, dan akhirnya banyak orang yang menukil perkataannya, padahal apa yang disampaikan itu bohong. Maka dilakukanlah kepadanya, yaitu dia disiksa dengan siksaan di alam kubur nanti hingga hari kiamat. Disiksa dengan cara siksa seperti itu hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari hadis Samurah bin Jundab. Jamaah sekalian, ini salah satu bentuk siksa kubur yang disebutkan oleh Nabi SAW sampai hari kiamat. Kita tidak tahu hal-hal yang gaib, ya, karena Allah dan Rasulnya saja yang memberitahu, akhirnya kita bisa mengetahuinya. Dan di antara bentuk siksa kubur yang disebutkan bahwa siksa tersebut akan diterima oleh seseorang sampai hari kiamat, di antaranya ini. Orang yang berbohong dan menyebarkan kebohongannya kemana-mana. Dalam pembahasan dosa sebelumnya, kita lihat, ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya, ada dosa-dosa yang memang juga akan disiksa di alam kubur sampai hari kiamat. Tidak semua dosa mengakibatkan orang itu akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Bisa jadi ada yang 1 hari, setengah hari, 2 hari, seminggu, sebulan, dan lain-lain. Tapi ada info yang kita dapatkan, ya. Ada orang yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat, di antaranya ini. Orang yang berdusta, dia berbicara bohong, dan menyebarkan kedustaannya sampai tersebar luas. Ada juga dosa yang lain apa? Yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, Allah telah ajarkan kepadanya Al-Quran, kemudian dia menolak isi Al-Quran. Atau orang yang meninggalkan ibadah sholat. Atau orang yang memakai pakaian yang isbal. Bagi laki-laki, celananya, pakaiannya, jubahnya, kain sarungnya, melebihi mata kaki. Dia berjalan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan pakaian yang isbal, terjulur pakaiannya di bawah mata kaki. Bagi laki-laki itu terlarang ya. Dan disebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dengan kondisi dia berjalan seperti itu, dengan pakaian yang terjulur melebihi mata kakinya, maka Allah pun tiba-tiba membuka bumi ini, dan dia pun masuk ke dalam bumi dan berteriak kesakitan, dan dia seperti itu sampai hari kiamat. Yatajaljal. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Karena dia memakai pakaian yang terjulur melebihi mata kaki dan sambil berjalan dengan sombong dan angkuhnya. Lalu Allah bukakan ya bumi ini, dan hingga akhirnya dia masuk ke dalam bumi dan dia tersiksa dengan siksa kubur sampai hari kiamat. Ini yang saya ketahui dari hadis-hadis yang sahih yang kita cantumkan dalam buku ini. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, kemudian dia menolak isi Al-Quran. Yang kedua, orang yang meninggalkan ibadah salat. Yang ketiga, orang yang memakai pakaian ya dengan isbal, dengan pakaiannya, celananya, jubahnya bagi laki-laki melebihi dari mata kakinya, kemudian dia berjalan dengan sombongnya, kemudian Allah benamkan dia ke dalam bumi dan dia ya terjal-jal, dia merasa sakit ya sampai hari kiamat. Begitu juga pembahasan kita pada malam hari ini. Yang keempat, artinya yang kita tahu ya, siksaan yang terjadi sampai hari kiamat. Dan ini bukanlah dialami oleh orang kafir. Bagi orang kafir sudah jelas. Siksa kubur akan dialami oleh mereka sampai hari kiamat. Nanti akan berlanjut dengan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Tapi bagi kaum muslimin, disebutkan di sini ancaman bagi mereka. Tentunya muslim yang munafik. Adapun muslim yang bertauhid, muslim yang bertakwa, muslim yang mukmin, tentunya mereka mendapatkan nikmat kubur. Nah, mari kita bahas jamaah sekalian. Siksa kubur yang sangat menakutkan ini yang diancam sampai hari kiamat. Berarti tidak pernah berhenti. Gara-gara semata-mata adanya kebohongan yang dia sampaikan, dan kebohongan itu ternyata tersebar luas, dinukil dari orang lagi, dinukil sampai tersebar luas kemana-mana. Coba kita lihat di zaman dahulu, barangkali terbatas ya. Satu kota saja yang tahu mungkin. Tersebar luasnya suatu informasi yang palsu.
atau mungkin 2 kota. Tapi di hari ini dengan adanya sosial media, jamaah sekalian, kita bisa memakai sosial media lalu kita sebarkan berita-berita bohong, berita-berita dusta, ya, yang disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada manusia ini, atau kita benci dengan seseorang, kita hasad, iri, dengki dengan seseorang, kita tidak suka dengan seseorang, maka sandarkan saja kedustaan atas namanya. Mungkin lawan politik, mungkin lawan bisnis, sandarkan kedustaan kepadanya. Ya, naudzubillah. Lalu ternyata dengan sosial media, gampang sekali menyebarkan kedustaan itu. Subhanallah, Rasul mengatakan, kemudian dinukil darinya sampai tersebar luas. Bahkan disebutkan di buku ini, adapun orang yang engkau datangi dalam kondisi dirobek-robek mulutnya sampai tengkuknya. Dirobek-robek mulutnya sampai ke tengkuknya. Jadi dirobek dengan pengait besi. Kiri dan kanan dirobek dengan pengait besi sampai ke belakang. Sampai ke tengkuknya, lubang hidung sampai tengkuknya, dan mata sampai tengkuknya. Subhanallah. Kita baca di bukunya ya, di halaman 107. Orang yang engkau datangi dalam kondisi dirobek-robek mulutnya sampai tengkuknya. Lubang hidung sampai tengkuknya. Mata sampai tengkuknya. Maka ialah seorang yang berangkat dari rumahnya. Dia berangkat dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan suatu kedustaan yang sampai ke pelosok bumi. Kedustaan yang sampai tersebar luas ke pelosok bumi. Di zaman Nabi SAW, ya, atau di zaman sebelumnya, barangkali kita lihat bagaimana caranya ya. Kedustaan itu bisa tersebar luas sampai ke pelosok bumi. Belum ada ya teknologi ya, untuk bisa tersebar luas sampai ke pelosok bumi. Tapi subhanallah, di zaman sekarang bisa terbukti hadis ini. Allahu Akbar walillahilhamd. Terbukti hadis ini jamaah sekalian. Tersebar luas sampai ke pelosok bumi. Dengan sekali kita pencet sosial media kita, di Instagram barangkali, di Facebook barangkali, atau di mana, tersebar di belahan dunia bisa membaca tulisan kita. Atau barangkali naudzubillah ada orang-orang yang menyebarkan ya berita atau gambar atau video dan lain-lain. Ya, apalagi kalau orang itu memang ada keinginan untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, untuk merusak, untuk membunuh karakternya, menuduh dia tanpa bukti. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Dan kedustaan yang pertama yang terbesar adalah kedustaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang mengatakan bahwa Allah berfirman, padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Ya, mengatakan Allah berfirman seperti ini, padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Atau mungkin memakai firman Allah, betul ayat Al-Quran yang dia pakai, tapi dia berdusta dalam, ya, sengaja berdusta dalam memahami ayat Al-Quran. Yang salah, sengaja untuk mengikuti hawa nafsunya demi dunia semata, maka dia berdusta, dia alihkan pemahaman Al-Quran, dia alihkan perkataan Allah itu disesuaikan dengan kondisi keinginan hawa nafsunya. Dan Allah sebutkan itu. Coba lihat ya di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat ke-93. Di surah ke-6 ayat ke-93. Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang zalim ketika mereka berada dalam sakitnya sakaratul maut. Mereka dipukul oleh malaikat dengan tangannya dan dipaksa untuk dikeluarkan ruhnya. Dan malaikat mengatakannya, "Al-yauma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum 'an ayatihi tastahzi'un." Sekali lagi, surah Al-An'am ayat ke-93. Ketika orang-orang zalim ya menghadapi sakaratul maut yang sakitnya luar biasa, ya, ketika dicabut nyawanya dengan paksa, dengan kasar oleh malaikat maut, kemudian dikatakan kepadanya, "Al yauma tujzauna 'adzabal hun." Pada hari ini kamu diazab dengan siksa yang sangat menghinakan disebabkan kamu berkata tentang Allah. Kau berkata tentang Allah tanpa dilandasi oleh kebenaran. Bohong, dia berdusta.
Dia mengatakan Allah begini, Allah begini. Padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Ini terjadi di zaman dahulu. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang berdosa, suka menyandarkan. Bahkan firman Allah pun diganti. Firman Allah pun diganti dengan sesuai dengan kehawa nafsu mereka. Bible ya diganti, Injil diganti, Taurat diganti. Ya, disisipi hal-hal yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, inilah zaman sekarang sampai hari ini. Orang menyandarkan Allah memperbolehkan. Pada Allah mengatakan halal, mereka mengatakan haram. Allah mengatakan haram, mereka mengatakan halal. Allah mengatakan wajib, mereka mengatakan tidak wajib. Ini berdusta atas nama Allah. Ya. Jadi kita lihat dari surah Al-An'am ayat 93. Pada saat sakaratul mautnya saja sudah mendapatkan siksa itu. Ketika dicabut nyawanya, hari ini kamu diazab dengan azab yang menghinakan. Kata para ulama, ayat ini berkaitan tentang siksa kubur. Setelah awalnya menceritakan dengan kondisi sakaratul maut, lalu proses dicabutnya nyawa, ya, keluarlah nyawa itu, kemudian mereka mendapatkan siksa. Hari ini kamu mendapatkan siksa dengan siksa menghinakan, siksa yang menyedihkan dan mengerikan. Betul-betul terhina dia. Kenapa? Karena kamu mengatakan tentang Allah tanpa dilandasi oleh kebenaran dan kamu sombong terhadap ayat-ayatnya. Jadi jemaah sekalian, intinya berbohong yang pertama adalah berbohong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyalahi firman Allah yang sebenarnya. Ya, dia mengatakan Allah berfirman, padahal Allah tidak pernah berfirman demikian. Atau dia menukil ayat Al-Quran, tapi dipahami bukan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Allah dan Rasul menginginkan ya ayat ini dipahami dengan cara seperti ini, tapi kemudian dia memahaminya dengan cara yang lain, dengan sengaja berdusta atas nama Allah, berdusta dalam memahami firman Allah. Sudah jelas ini haram, dia katakan tidak haram. Semua ulama sepakat ini wajib dari Allah, firman Allah, dia katakan tidak wajib. Ini berdusta atas nama Allah. Ini yang pertama. Kemudian kedustaan itu diikuti oleh pengikutnya. Tersebar luas kemana-mana. Ternyata ini bukan hal yang wajib ya. Ini boleh-boleh saja. Tidak wajib. Padahal Allah mengatakan wajib. Dia mengatakan tidak wajib. Dinukil darinya. Tersebar luas. Dinukil darinya. Tersebar luas. Banyak pengikutnya. Dan dia akan disiksa nanti di alam kubur. Ya, dengan siksa yang sangat berat. Karena siksa tersebut sampai hari kiamat. Yang kedua, berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga berat, ya. Berdusta atas manusia yang utama, manusia yang mulia. Berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, pada Rasul tidak pernah bersabda demikian. Dia pasti membawa hadis palsu, hadis maudhu', hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis yang batil. Ya. Dan orang ini adalah orang yang tidak berusaha berhati-hati untuk membawa atau menyampaikan suatu hadis. Sembarangan saja. Ya, sembarangan. Kata dia, mungkin ya saya kan tidak sengaja. Saya kan tidak bermaksud untuk berdusta. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya anggap ini baik. Apa kata Nabi SAW? Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta. Kapan? Ketika dia menceritakan, dia menyebarkan setiap apa saja yang dia dengar, ceritakan. Yang didengar, ceritakan. Tanpa dia cek lagi, tanpa dia cari klarifikasi lagi, tanpa dia tasabut, tanpa dia berusaha mencari tahu kebenarannya. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dianggap pendusta dia. Ya, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta. Kapan? Ketika dia menceritakan, dia menyebarkan, dia menceritakan, dia menyebarkan. Setiap apa saja yang dia dengar, sampaikan ke orang lain. Tanpa dia berusaha untuk mengecek terlebih dahulu kebenaran berita yang dia dengar. Nah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud.
Rasul mengatakan orang seperti ini pun tidak bisa lepas dari dosa, tidak bisa lepas dari bentuk kedustaan, karena dia mendengarkan info tapi tidak mau dia untuk cek, tidak mau dia berusaha untuk mencari kebenaran apakah informasi itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka tabayyunlah. Carilah kebenaran berita itu. Cari kebenaran berita itu. Tabayyun dulu. Benar nggak berita itu? Jangan-jangan berita yang bohong. Apabila datang kepadamu ya berita dari orang yang fasik, maka jangan segera kita untuk mengatakan benar. Orang fasik ini siapa? Orang kafir dan orang munafik. Kalangan muslimin ya yang munafik, yang mereka itu jauh dari agama, yang mereka banyak sekali kedustaannya. Karena munafik ini syiarnya adalah suka berbohong. Ya, jadi jemaah sekalian, siksa kubur dialami oleh orang-orang yang suka berdusta, dan dengan sebab kedustaan itu tersebar luas kemana-mana, yang menyebabkan dia mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mewanti-wanti kepada kita di surah Al-Isra, ya. Di surah Al-Isra surah 17 ayat ke-36. Di surah 17 ayat ke-36, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ya, Allah azza wa jalla berfirman, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu nggak punya ilmu tentangnya. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, sekali lagi, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu atasnya. Kamu nggak tahu dia benar atau tidak. Ya, maka jangan diikuti. Kalau sudah jelas benarnya, sahih, dalilnya ada, pemahamannya pun benar, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menjelaskan tentang maksud dari ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis, ya, para ulama sudah jelas, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jelas gitu. Maka kita ikuti, kita yakini kebenarannya. Tetapi kadang-kadang ada kaum muslimin yang tidak mengetahui, tidak yakin juga dengan apa yang dia terima, tapi dia gampang sekali untuk menyampaikan kembali ke orang lain, dan akhirnya dengan perantara dialah tersebar, ternukillah darinya berita itu, dan akhirnya tersebar, tersebar, dan tersebar, maka dia mendapatkan kontribusi yang besar untuk tersebarnya suatu kedustaan. Iya. Makanya Nabi Alaihissalam memberikan suatu ancaman yang sangat mengerikan, ya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Berdusta atas nama Rasul dengan sengaja diancam dengan siksa neraka. Sebelum sampai di neraka, dia sudah dapat dulu siksa dengan siksa kubur. Ya, naudzubillah. Karena dia berdusta dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Nah, seperti tadi, kalau tidak sengaja, maksudnya adalah dia dianggap sebagai pendusta, kata Rasulullah, yaitu ketika dia menyebarkan apapun yang dia dengar tanpa dia cek dulu, tanpa dia cari informasi dulu benar atau tidaknya. Meskipun dia tidak bermaksud untuk berdusta, tidak bermaksud untuk berdusta, tapi dianggap pendusta. Kenapa? Karena dia ketika menerima informasi segera disebarkan, dapat informasi segera disebarkan, tanpa dia cek dulu benar atau tidak ini, bisa nggak dipertanggungjawabkan. Dan kalaupun benar informasinya,
ya kita juga nggak boleh segera untuk menyebarkan informasi apabila berkaitan tentang aib orang lain, rahasia orang lain, andai kata itu benar. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi alaihi sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Meskipun sama-sama manusia, tapi berdusta atas nama Rasulullah ini lebih besar dosa. Bahkan Nabi alaihi bersabda, ya, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas namaku akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam neraka. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas namaku, mereka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam neraka. Kita tahu ada rumah di sorga. Tentunya bagi orang-orang yang ya, mereka masuk sorga mendapatkan rumah di sana dengan istana yang sangat megah. Tapi kemudian ada juga rumah di neraka. Bagi siapa ini? Rumah yang ada di neraka. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian terjadi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi ya sampai hari kiamat nanti. Adanya orang-orang yang suka berdusta. Akhirnya Rasul pun alaihissalatu wassalam menyebutkan, sayakunu fi akhir zaman nasun min ummati yuhadithunakum. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang dari umatku. Ingat, umatku bukan orang kafir ya. Pada akhir zaman nanti. Sayakunu fi akhir zaman. Akan terjadi nanti pada akhir zaman. Adanya orang-orang dari umatku yang memberitakan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian. Juga tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Orang tua kalian pun tidak pernah mendengar hadis ini. Oleh karena itu berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Sehingga mereka tidak akan bisa menyesatkan kalian dan tidak bisa menebarkan fitnah kepada diri kalian. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasul menyebutkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, jamaah sekalian, tentang masalah kedustaan ini. Lebih dari 1000 tahun yang lalu sudah terbukti di zaman sekarang. Ya, saya kunu fi akhir zaman, akan terjadi nanti di akhir zaman. Siapa mereka? Nasun min ummati, yaitu orang-orang dari umatku. Umat Rasulullah, kaum muslimin, yang mereka memberitakan kepada kalian satu hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian. Ini hadis dari mana ini? Di buku-buku kitab-kitab hadis tidak ada, ya. Di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim segala macam tidak ada. Tapi tiba-tiba ada Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Dari mana sumbernya? Subhanallah. Nah, ini orang-orang yang berani seperti ini, tersebar luaslah berita itu. Dan bagi orang-orang awam, bagi orang-orang bodoh, ya akhirnya mereka meyakini bahwa itu memang perkataan Rasulullah, padahal itu bukan. Nah, orang yang seperti ini disebut dajjalun kadzabun. Orang yang suka menyebarkan berita-berita dusta yang mereka sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, padahal itu bohong, maudhu, palsu. Yang mereka sandarkan Rasul bersabda, Rasul mengatakan begini tanpa mereka mengecek kembali apakah ini benar sabda Rasul atau tidak, atau mungkin sengaja. Nah, kata Rasul, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith. Ya, akan ada nanti di akhir zaman dajjal-dajjal pendusta. Kita mendengar istilah dajjal ini kan nanti di akhir zaman ya. Dajjal itu pemimpinnya orang Yahudi ketika berperang dengan kaum muslimin, dan dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata istilah dajjal ini juga ada sebelum datangnya dajjal yang terakhir yang menjadi pemimpin orang Yahudi. Siapa itu? Rasul mengistilahkan dajjal ini dajjalun kadzabun, dajjal-dajjal pendusta. Siapa mereka? Orang yang suka menyebarkan berita-berita yang mereka sandarkan kepada Rasulullah. Pada Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian. Rasul mengatakan mereka dajjal, akan membawakan kepada kalian hadis-hadis atas nama Nabi alaihissalam yang tidak pernah kalian dengar dan tidak pernah didengar juga oleh bapak-bapak kalian. Maka berhati-hatilah kalian, hindarilah mereka.
sehingga mereka tidak bisa menyesatkan kalian dan kalian pun tidak terfitnah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ini adalah hal-hal yang mesti kita pahami. Berbohong atas nama Allah dan berbohong atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak boleh kita lakukan, ya, dan tidak boleh selamanya kita kerjakan. Dan begitu juga berbohong, yang bohong itu adalah sesuatu yang kita sandarkan kepada kaum muslimin atau manusia secara umum. Di zaman sekarang ini, subhanallah, begitu banyak gampang ya, dengan sosial media ini orang menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak dia sukai. Sebagaimana perkataan dari Syekh Salih Fauzan. Syekh Salih Fauzan, hafizahullah, mengatakan al-yaum, ya, pada hari ini, kata beliau, orang-orang yang ingin menyebarkan satu kedustaan. Pada hari ini, kedustaan banyak menyebar di tengah-tengah manusia. Setiap orang yang menginginkan sesuatu, maka ia pun tinggal menuduhkannya kepada si fulan. Saat ini, kedustaan banyak tersebar di kalangan manusia, kata Syekh Saleh Fauzan. Setiap orang, siapa saja yang menginginkan sesuatu, maka ia pun tinggal menuduhkannya kepada si fulan, si fulan, si fulan. Mungkin lawan politiknya, mungkin lawan bisnisnya, mungkin ada tetangganya, mungkin ada temannya yang tidak dia sukai, mungkin hasad, iri, dengki, dan lain-lain kepentingan. Maka dia pun dengan gampangnya menuduhnya. Tersebar, dia rusak kehormatan orang lain. Tanpa orang itu mau mengecek dulu. Jangan-jangan ini salah info. Meskipun, mohon maaf, dari orang yang kita anggap soleh. Mungkin dari orang yang saleh, ya, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Tapi orang saleh ini bisa jadi dia tergelincir. Hati-hati kita dalam menerima informasi dari orang lain. Yang bisa jadi orang saleh ini tidak ingin berdusta, tapi dia mendapatkan berita dari orang lain, ternyata berita dusta. Dia sampaikan lagi ke orang lain. Apalagi kalau itu berkaitan dengan aib manusia yang hendaknya kita tutup. Ya. Kemudian, tuduhan-tuduhan ini sampai tersebar luas, sampai kepada para ulama kita. Jadi bukan hanya kepada orang awam, kepada para imam, para ulama besar dituduh-tuduh dengan tuduhan yang tidak terbukti. Mereka mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Para ustadz, ya, ustadz sunnah mendakwahkan manhaj salaf, mendakwahkan sunnah, bagaimana cara beragama yang benar, mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Lalu mereka dituduh-tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dikatakan keras, dikatakan tidak bisa lentur dengan tradisi masyarakat setempat, tidak mengikuti begini budaya, ya, lokal dan seterusnya. Lihatlah perkataan dari Imam Adz-Dzahabi. Di bukunya juga ada, ya. Kita lihat di halaman 108. Di bukunya di halaman 108 ada perkataan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang imam pun, tidak ada seorang imam pun, ulama yang sempurna dalam kebaikan, kecuali di sana ada orang-orang yang bodoh dari kaum muslimin dan ahli bid'ah yang suka mencelanya dan menghancurkan kehormatannya. Sekali lagi kata beliau, tidak ada seorang pun imam yang sempurna dalam kebaikan, kecuali di sana ada orang-orang yang bodoh dari kaum muslimin dan ahli bid'ah yang suka mencelanya dan menghancurkan kehormatannya. Subhanallah. Tidakkah takut mereka dengan siksa kubur yang mereka tuduh para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini bentuk kezaliman dan dibalas di dunia sebelum mendapatkan siksa kubur. Pasti, demi Allah. Ketika dia tidak bertobat sampai mati. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada Rasulullah, kezaliman kepada sesama manusia akan dibalas di dunia sebelum mati, selama dia belum bertaubat. Ya, begitu juga akan mendapatkan siksa kubur nanti jika memang, ya, dia berbuat zalim dan belum meminta maaf kepada manusia yang pernah dia zalimi. Nah, ini termasuk berdusta.
Siapapun yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada ketaatan, mengingkari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, selembut apapun, seindah apapun retorika bahasanya, tetap ada orang yang tidak menyukai. Apa kurang Rasulullah itu? Bagaimana dakwahnya? Luar biasa. Retorikanya, cara bicaranya, dengan tuntunan wahyu dan pasti benar. Akhlaknya luar biasa, tutur katanya, akhlaknya, semuanya lengkap. Manusia terbaik yang paling bersih dan suci hatinya, tetapi orang yang mendustakannya dan mengatakan beliau justru pendusta. Subhanallah. Bagaimana siksa kuburnya? Beliau tidak menyampaikan kedustaan, tapi dituduh bahwa beliau sebagai pendusta oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, dan juga oleh orang kafir pada hari ini, dan juga ada kaum muslimin juga ikut-ikutan mendustakan perkataan Rasul. Mereka tidak mau beriman dengan totalitas. Meskipun mereka muslim, KTP-nya Islam, tapi mereka tidak mau menerima Islam yang seutuhnya. Maka mereka terkadang menolak sebagian dari perkataan dari Nabi alaihissalam. Subhanallah. Nabi pun dituduh sebagai pendusta. Pada Rasul bukanlah pendusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam berkata dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan dengan tuntunan wahyu. Bagaimana dengan para ustadz? Bagaimana dengan para ulama? Rasulullah saja dianggap pendusta, mendapatkan celaan-celaan dalam dakwahnya, dituduh-tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pernah terbukti selama-lamanya. Ya, yang tidak berdusta dituduh pendusta. Yang betul-betul berdusta tapi dianggap tidak berdusta. Itu akan terjadi. Yang amanah dianggap tidak amanah. Yang tidak amanah dianggap amanah. Itu akan terjadi dan sudah terjadi. Yang berbohong dianggap tidak berbohong. Yang tidak berbohong dianggap berbohong. Itu pun sudah terjadi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, jadi jemaah sekalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Man qala fi mu'min ma laysa fihi", barang siapa berkata, menuduh-nuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada dia. Dia tuduh-tuduh, oh dia tuh begini, berbuat kedustaan, berbohong dia, dan tersebar luas. Si fulan tuh begini, si fulan tuh begini, untuk menjatuhkan dia, supaya dialah tampil ke depan, supaya dialah yang terpilih, supaya dialah yang dianggap hebat, ya, dibuatlah kedustaan-kedustaan, bahwa dia menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya dalam radhatul khabal. Allah akan menempatkan orang itu dalam radhatul khabal, nanah dan darah penduduk neraka. Hingga dia keluar dari apa yang dia ucapkan, yaitu dia berkata sesuai kenyataan tentang saudaranya tersebut. Ya, menuduh tanpa bukti. Seperti ini banyak sekali di masyarakat. Na'udzubillah. Karena dia tidak suka. Maka dia tuduh-tuduh dengan tuduh-tuduhan untuk bisa menjatuhkan orang lain. Jadi perbuatan dusta ini jamaah sekalian, perbuatan yang saat ini sangat banyak terjadi. Ya, karena manusia itu hatinya penuh dengan dunia. Akhirnya hasad, iri, dan dengki, ya, persaingan bisnis, persaingan politik, persaingan ini, akhirnya mereka pun membuat sesuatu hal yang sifatnya bohong dan dusta dalam rangka agar mereka bisa mendapatkan dunia yang singkat, sementara, sebentar, tidak lama. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Bahwa orang tersebut, ya, akan dirobek mulutnya ini, naudzubillah, dirobek dengan pengait besi sampai ke tengkuknya, ya, dirobek-robek dengan pengait besi sampai ke tengkuknya, dari hidungnya sampai ke tengkuknya, dari matanya sampai ke tengkuknya, dirobek seperti itu, dan itu adalah siksaan yang terjadi sampai hari kiamat. Allah Akbar, naudzubillah. Lisan ini ternyata berdusta. Kata Nabi, aktsaru khatabani Adam fi lisani. Dosa yang paling banyak
yang dilakukan oleh anak cucu Adam ini adalah dosa yang ada pada lisannya. Yang paling banyak. Di antara sekian banyak dosa, tapi dosa yang paling banyak dilakukan secara umum oleh manusia adalah dosa pada lisannya. Dosa pada lisannya macam-macam. Ada mungkin menggibah, ya. Mungkin juga dia namimah, mengadu domba. Mungkin dia menyakiti hati orang lain. Mungkin dia berbohong. Mungkin dia dengan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mempersekutukan Allah. Mungkin dengan lisannya dia sengaja menyampaikan hadis-hadis palsu. Mungkin dengan lisannya dia merusak kehormatan orang lain. Mungkin dengan lisannya dia mengambil harta orang lain. Mungkin dengan lisannya dia akhirnya melakukan kezoliman dari fisiknya orang lain. Nah, ini yang terjadi, jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita. Coba kita lihat dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-58. Ya, 33 ayat ke-58. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan wanita tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Orang mukmin dituduh-tuduh, dia menyakiti orang-orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Mereka sebarkan kebohongan. Dia kan begitu, dia kan begitu. Ah, yang benar. Iya, dia tuh begitu. Dari mana antum tahu? Ah, memang ada dapat informasi atau dia buat-buat sendiri. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pun ternyata beliau juga dituduh-tuduh dengan tuduhan dusta. Orang yang membawa berita bohong dengan tuduhan dusta mengatakan bahwa Aisyah itu telah melakukan zina. Naudzubillah. Dia mendapatkan bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu. Tersebar luas sekota Madinah. Bahwa Aisyah melakukan zina dengan seorang sahabat Rasulullah. Padahal itu tidak ada dilakukan. Tapi akhirnya mereka menyebarkan berita bohong ini. Lihat, kalau tidak bertobat sampai mati, maka dia pun akan mendapatkan siksa kubur. Dan ternyata itu pun terjadi di zaman sekarang. Bagaimana ada orang menuduh orang lain ya, mungkin wanita baik-baik, dia menjaga kehormatannya, dia seorang wanita mukminah, dia ngaji, dia taklim, tertutup auratnya, dituduh dia telah berzina. Betapa malunya dia. Tersebar luas. Lihat kebohongan. Menuduh wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatannya bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Mana buktinya? Bisakah mendatangkan 4 orang saksi? Jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah dalam Al-Quran di surah An-Nur, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Nggak main-main ini. Kita lihat di sosial media. Ya, begitu gampang orang mengatakan, wah dia berzina, ketahuan. Dia berselingkuh, ketahuan. Dari mana Anda mengatakan dia berzina, berselingkuh, betul-betul melakukan perbuatan seperti suami istri? Oh, dia berjalan bersama-sama. Saya melihat dia berciuman. Saya melihat dia berpegangan tangan. Loh, pegangan tangan atau berciuman, ini dosa. Tapi nggak bisa kita katakan betul-betul dia berzina. Berzina dalam artian ketemu kemaluan dengan kemaluan. Mana saksinya 4 orang? Lihat di awal-awal surah An-Nur. Di awal-awal surat An-Nur. Ya, Allah menjelaskan di situ. Orang yang menuduh orang lain telah melakukan zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Betul-betul kemaluan ketemu kemaluan. Dia nggak lihat. Hanya melihat berjalan bersama-sama. Mungkin melihat masuk ke hotel misalnya. Atau kan nggak melihat. Tapi sudah, oh dia berzina gitu. Dia berzina pasti itu. Dari mana Anda tahu? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kan buktinya nggak ada. Dan orang yang menuduh-nuduh ini memastikan, padahal belum pasti. Tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah, ya maka dia pun dicambuk, dihukum cambuk. 80 kali cambukan. Tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang. Meskipun mungkin ya,
Ada orang berzina, videonya ada, mungkin dia melihat, ya, tapi hanya 2 orang saja yang melihat. Mungkin 3 orang saja yang melihat. Betul-betul kemaluan masuk dengan kemaluan. Tapi itu tidak cukup. Harus 4 orang yang melihat. Ya, maka kita nggak boleh sembarangan ini. Menuduh-nuduh orang ini merusak kehormatan orang lain. Saya melihat dia minum khamar. Saya melihat dia berzina. Saya melihat dia melakukan penipuan, kecurangan. Bagaimana buktinya? Dan kalaupun itu benar, andai kata benar, kita tidak boleh menyebarkan aib itu. Kecuali kalau kita memang berada di hadapan hakim. Kita sebagai saksi yang diperintah untuk menyampaikan kebenaran. Apa adanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sampaikan. Ya, semuanya lillahi ta'ala. Karena di pengadilan, hakim meminta kita bicara jujur apa adanya. Itu beda. Tapi kalau bukan seperti itu, tutuplah aib orang-orang kaum muslimin. Jangan kita bongkar aib mereka. Ya, atau kita tuduh-tuduh dengan satu kedustaan yang memang sebetulnya mereka tidak melakukannya. Berhati-hatilah, karena semakin kita tuduh orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin berat nanti siksa kuburnya. Kaum muslimin atau orang kafir saja, kaum muslimin yang awam ya, yang biasa-biasa saja, atau orang kafir sekalipun, nggak boleh juga kita berdusta dengan kita sandarkan kepada mereka suatu tuduhan-tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Apalagi kalau seandainya kita berdusta, kita sandarkan sesuatu kepada seorang yang dekat kepada Allah. Hati-hati jamaah sekalian. Doanya orang yang terzolimi. Apabila dia mengangkat kedua tangannya di keheningan malam ketika sunyi, sepi, orang sudah tidur semua. Dia bangun di waktu malam. Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang telah menzolimiku. Dia telah berdusta, menyampaikan sesuatu kedustaan atas nama diriku. Ya Allah, balas perbuatannya dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ya Allah, di dunia akan dikabulkan. Dan kalau dia tidak bertobat sampai mati, dia mendapatkan siksa kubur. Ya, maka kita lihat di hadisnya kembali ya, bahwa konteks permasalahan kita adalah orang yang menyampaikan sesuatu kedustaan, kemudian kedustaan itu tersebar luas sampai ke pelosok bumi, tersebar luas kemana-mana, dinukil darinya. Ya, dia menyampaikan suatu permasalahan, ada si A menyampaikan A ke B, B menyampaikan ke C, C menyampaikan ke D, D ke E. Terus bisa jadi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dialah yang pertama kali mengawali kebohongan itu. Dari generasi dia sudah mati mungkin. Tapi informasi bohong yang dia sampaikan itu masih dinukil oleh orang lain sampai ke generasi kedua, sampai generasi ketiga, sampai generasi keempat, sampai generasi kelima. Terus berkaitan dengan agama ataupun dunia, termasuk yang paling besar, salah satu yang paling besar, kedustaan yang paling besar, apa itu? Dengan mengatakan bahwa adanya sesembahan yang lain selain Allah, atau menyandarkan bahwa Allah memiliki anak, dan anak itu dilahirkan tanggal 25 Desember yang diperingati setiap tahun dengan namanya Natal. Natal itu lahir. Lahir siapa? Lahirnya anaknya Allah. Ini kedustaan. Siapa yang memulai ini? Ini salah satu bentuk kekufuran, kedustaan, kesyirikan. Dengan menyandarkan Allah itu memiliki anak. Syatamani ibnu Adam. Anak Adam ini telah mencaci makiku. Padahal mereka tidak pantas untuk mencaci makiku. Dan mereka telah mendustakanku. Padahal tidak pantas mereka untuk mendustakanku. Adapun caci maki mereka kepadaku, kata Allah, adalah ketika mereka mengatakan aku punya anak. Ya Allah. Allah katakan dalam hadis qudsi bahwa orang yang mengatakan Allah itu punya anak, dan anak itu dilahirkan tanggal 25 Desember, diperingati anaknya Allah yang lahir setiap tahun. Saat itu dia sedang mencaci maki Allah. Hakikatnya seperti itu. Lalu bagaimana orang yang mengucapkan selamat ya?
Selamat atas anak Allah yang lahir. Pada Allah katakan mereka sedang mencaci makiku. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hampir-hampir langit itu pecah. Bumi itu terbelah. Dan gunung pun hancur. Gara-gara mereka mengatakan Allah memiliki anak. Takadus samawati wal ard. Hampir-hampir langit itu pecah. Ya. Bumi itu terbelah dan gunung pun hancur. Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Apa ini bukan kedustaan? Dan kedustaan ini terus berjalan sampai hari ini. Sudah berapa ribu tahun zaman sekalian. Sudah berapa ribu tahun ini kedustaan ini tersebar luas. Dusta tuh banyak model-model. Ada kedustaan yang sifatnya sampai ke tingkat kesyirikan, ya, atau mungkin berdusta atas nama Rasulullah. Sebagaimana kita lihat banyak orang menyampaikan hadis-hadis palsu atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau tahu ini hadisnya palsu atau tidak, tersebar artikel banyak di sosial media, di Google itu banyak banget ya. Di Google itu banyak sekali hadis-hadis yang tidak jelas. Dari mana sumbernya tiba-tiba Rasul SAW bersabda, Rasul SAW bersabda, apa ini? Lalu kita tukil, kita ambillah hadis itu tanpa kita pelajari kembali. Nah, kita berdusta atas nama Rasul. Na'udzubillah. Besok lihat tanggal 25 Desember, hari Natal. Hari Natal. Natal itu artinya lahir. Lahirnya siapa? Anak Tuhan. Yang lama-lama akhirnya menjadi Tuhan itu sendiri. Yaitu anaknya Allah dalam akidah mereka. Mereka menyandarkan kedustaan yang luar biasa. Mereka sebarkan kedustaan itu. Ya, meluas sampai ke pelosok bumi. Dan mereka akan disiksa, kata Rasulullah, dengan siksa kubur sampai hari kiamat. Nah, ini kalau berkaitan dengan kedustaan, karena Allah dikatakan punya anak. Atau kedustaan disandarkan kepada Rasulullah, atau kedustaan kepada sesama kaum muslimin, atau kepada manusia secara umum. Ya. Maka jamaah sekalian, janganlah kita melakukan kedustaan ini, karena sudah jelas bagi kita bahwa dusta itu merupakan dosa besar. Ya, dosa besar yang wajib kita jauhi, apalagi dengan sebab kedustaan seseorang berdampak besar kepada banyak orang lain. Akhirnya dia berbuat dusta, tersebar luas, orang lain pun banyak sekali mendapatkan mudarat, ya, dan dampak negatifnya akibat kebohongan-kebohongan yang telah dia ucapkan. Baik ya. Ya, saya rasa sampai di sini satu hal yang insya Allah ya mudah dipahami sebetulnya. Satu poin saja, sebab terhindar dari siksa kubur adalah hendaknya ya hendaknya kita hindari untuk berdusta ini. Tidak boleh kita berdusta, dan hendaknya ini bukan sehari atau 2 hari ya, tetapi sepanjang hidup sampai mati tidak berdusta dan menyebarkan kedustaan dalam artian apapun bentuknya, karena merupakan bentuk dosa besar. Apalagi dikhawatirkan dengan kedustaan itu bukan dirinya saja yang mendapatkan hal yang negatif atau kemudaratannya, bahkan bisa berdampak kepada orang banyak. Sekali lagi terakhir, bahwa ketika Rasul melihat ada peristiwa yang menakutkan dan mengerikan, beliau bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka beliau pun dijelaskan bahwa orang yang engkau lihat dirobek pinggiran mulutnya, dirobek-robek sampai ke tengkuknya, dari hidungnya sampai ke tengkuknya, dari matanya sampai ke tengkuknya, dirobek-robek seperti itu sampai terjadinya hari kiamat. Tidak pernah berhenti siksaan seperti itu akibat dia melakukan suatu kedustaan, dan kedustaan itu dinukil darinya. Akhirnya tersebar luas sampai kemana-mana ya, sampai ke pelosok bumi. Dan itu sudah terbukti di zaman sekarang, sampai ke pelosok bumi dengan adanya teknologi sosial media yang gampang sekali diakses oleh manusia. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tumbuh rasa takut kepada Allah ya. Tidak gampang kita berdusta, dan bahkan kita tidak berani. Dan kalaupun andai kata kita tergelincir, ya namanya kita manusia, kita bukan malaikat. Barangkali kita salah info, salah terima informasi dari orang lain yang kita anggap ini sebetulnya kita anggap sahih ya, tapi ternyata salah ya. Nah, maka segeralah kita bertobat kepada Allah ya. Barangkali seperti itu. Kita bukan pelaku
orang yang suka berdusta. Kita bukan orang munafik. Tapi bisa jadi kita suatu waktu pernah kita dapat informasi yang salah dan sudah terlanjur menyampaikan ke orang lain. Maka bagaimana cara bertobatnya? Allah katakan di surah Al-Baqarah, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim." Ya, itu caranya. Apa kata Allah? Orang yang sudah terlanjur menerima info dari orang lain, kemudian dia sebarkan. Dan dia anggapnya sahih. Ternyata salah. Ya Allah, saya salah sangka. Saya pikir bagus ini. Saya pikir sahih beritanya. Saya pikir benar. Karena saya anggap dia orang yang benar. Ternyata salah. Maka Allah katakan, hendaknya dia bertobat. Ilal ladzina tabu wa aslahu. Dia bertobat, dia perbaiki dirinya, dan dia segera klarifikasi. Dia bertobat, dia perbaiki dirinya, dan dia segera klarifikasi. Wa aslahu, wabayyanu. Dia jelaskan pada orang lain. Mohon maaf ya, berita yang saya sampaikan kemarin itu salah ternyata. Saya nggak sengaja. Sampaikan. Maka kata Allah, faulaika atubu alaihim. Maka merekalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Aku terima taubatnya. Karena dia salah tergelincir, menerima berita yang keliru, meskipun dia sudah mencoba untuk klarifikasi atau cek, ternyata salah juga. Ya sudahlah, segera dia bertobat, dan segera dia tarik tulisannya, artikelnya, omongannya, disampaikan lagi klarifikasi. Dia bertobat kepada Allah, dia perbaiki dirinya, dan dia jelaskan tentang kesalahannya yang tidak sengaja dalam kedustaannya. Allah ampuni dosanya, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan siksa kubur, karena orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha, ya, sebelum dia mati sempat bertaubat dengan taubat nasuha dan Allah terima taubatnya, maka tentunya tidak lagi memiliki dosa. Dan orang yang tidak punya dosa, tentunya alhamdulillah dia tidak akan mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka, dan peluang yang sangat besar dia mendapatkan surga. Ya. Demikian, barakallahu fikum. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan, juga nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah dimudahkan bagi kita juga untuk selalu mengingat dan mengamalkannya. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jemaah bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz, atau bisa juga dititipkan di kolom chat untuk kami bacakan. Nah, sambil menunggu, belum ada yang masuk ini Ustaz. Ya, Pertanyaan. Kami persilahkan jemaah. Masya Allah. Biasanya banyak pertanyaan. Baik, ini sudah ada yang resen Ustaz dari jamaah di USA. Kalau Iya tafadhali Ustaz, Mas. Ya, jazakumullahu khairan Akhi Nabil. Ya Ustaz, tadi agak sulit untuk raise hand, jadi agak teknisnya terkendala. Ini ada ya. beberapa pertanyaan Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan materi hari ini. Yang ditanyakan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi Ustaz telah menjelaskan bahwa ketika kita menyebarkan berita yang tidak kita ketahui kebohongannya dan kita bertaubat. Tetapi kalau ini ada berita yang nyata-nyata kita tahu kebohongannya, tetapi di dalamnya ada hawa nafsu untuk menghancurkan pihak tertentu, kemudian tetap disebar. Dan ternyata di kemudian hari menyesal karena terjadi musibah yang cukup masif, khususnya misalnya di keluarga. Bagaimana Ya. memperbaikinya, Ustadz? Karena akhirnya jadi serba salah dan tidak tahu harus dimulai dari mana. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya. Barakallahu fiikum. Betul ya.
Ini terjadi di masyarakat. Ya, jadi modus tuh macam-macam memang. Motifnya orang itu karena mungkin dia hasad, iri, dengki, saya katakan tadi. Mungkin dia benci dengan seseorang. Mungkin dia sedang bermusuhan dengan seseorang. Mungkin persaingan-persaingan bisnis, politik, atau yang lainnya. Karena dunia sebetulnya. Kalau berkaitan dengan akhirat ya, betul-betul karena Allah lillahi ta'ala. Menginginkan akhirat, akhirat, akhirat. Insya Allah, orang itu nggak berani berdusta. Ya. Nah, di sini tadi disebutkan contoh ya. Dia tahu ini suatu kedustaan. Tapi dia gunakan kedustaan itu, dia sebarkan karena dia mengikuti hawa nafsu. Pasti ada sesuatu di hatinya, ingin menghancurkan seseorang. Mumpung ada suatu modal bagi dia. Dia benci, dia musuhi, dia gak suka, atau hal-hal yang lainnya. Maka dia jadikan sebagai modal untuk menghancurkan kehormatan orang lain. Siapa orang lain itu? Meskipun dia orang kafir, nggak boleh. Ketika dituduhkan kepadanya suatu kebohongan, suatu kedustaan yang tidak pernah mereka ucapkan, tidak pernah mereka lakukan. Ya, begitu juga tuduhan-tuduhan yang disebarkan kepada kaum muslimin, apalagi muslim itu orang yang saleh, dia orang bertakwa, orang yang banyak ibadah kepada Allah, suka bangun di waktu malam, menangis di hadapan Allah, orang yang ikhlas, orang yang dekat kepada Allah. Bisa jadi Allah pun mencintainya, dia pun mencintai Allah, maka dosanya semakin berat nanti. Demi Allah, jamaah sekalian. Hukuman itu ada di dunia. Takutlah kepada Allah. Rasul sudah menyampaikan, ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia ini sebelum orang itu mati. 3 dosa yang akan disegerakan. Bisa jadi dosa-dosa yang lain mungkin Allah beri balasan di dunia atau Allah tunda sekalian nanti di alam kubur. Tapi 3 dosa ini tidak menunggu sampai di alam kubur. Di dunia akan dibalas dengan hukuman keburukan. Cash, kontan, tunai. Apa itu? Pertama, dosa zalim. Yang kedua, dosa durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dosa zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Nah, termasuk tadi kedustaan adalah dosa zalim. Dia tahu di satu dusta, tapi dia tetap dia pakaikan sebagai modal karena mengikuti hawa nafsu, dia rusak kehormatan keluarganya sendiri, temannya sendiri, tetangganya sendiri, kaum muslimin sendiri. Itu terjadi memang. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dia tahu sebetulnya ini nggak ada. Cuma udah terlanjur ini. Terlanjur tersebar dan banyak orang yang sudah kena. Terlanjur mereka percaya. Kelihatannya agak kuat bukti-buktinya. Padahal tidak. Dia tahu. Atau mungkin dia tidak tahu. Tetap saja berdosa. Kenapa? Kenapa dia tidak cek dulu? Cari informasi yang untuk meyakinkan. Dan kalaupun itu benar, seharusnya kan disembunyikan, dirahasiakan aib orang lain. Apalagi dia tahu tadi kondisinya, pertanyaannya, dia tahu, kemudian dia sebarluaskan. Na'udzubillah, ini zalim. Dia akan mendapatkan balasan di dunia. Bagaimana caranya? Bertobat. Bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang pernah dia zolimi, minta maaf karena sudah menyampaikan suatu kebohongan kepada orang lain tentang dirinya. Ya, dan jangan sampaikan kepada orang tersebut, maaf ya, karena saya menyampaikan tentang Anda, bahwa Anda itu begini dan begini kepada orang lain. Jangan. Karena memang dia nggak tahu sebelumnya. Kalau kitalah pelakunya yang menyebarluaskan kebohongan. Tapi katakan saja bahwa saya minta maaf ya atas kesalahan saya. Mungkin saya ada salah kepada Anda. Tanpa dia perlu tahu apa perbuatan yang kita lakukan kepadanya. Ya, kecuali kalau dia tahu bahwa kita lah yang berbuat menyebarkan berita dusta. Nah, kalau dia tahu sudah kita langsung sampaikan saja bahwa saya minta maaf atas peristiwa kemarin. Ya, saya minta maaf karena saya mengikuti hawa nafsu, karena saya pada waktu itu sedang benci sama kamu dan seterusnya. Tapi kalau emang dia tidak tahu, jangan kita sampaikan secara jujur ya bahwa kita lah yang telah menyebarkan kedustaan atas orang lain. Intinya
bertaubat dan bertaubat. Apakah berkaitan dengan suami, ya, istri, bisa itu terjadi. Ketika mereka masih berumah tangga, suami istri, atau mereka sudah berpisah, sudah bercerai, maka suami pun menyampaikan kedustaan tentang istrinya. Wah, istri saya itu dulu tuh begini. Istri menyampaikan, suami saya itu dulu begini. Padahal nggak benar itu. Kalaupun benar, nggak boleh disebarluas. Apalagi itu ya dibuat-buat. Na'udzubillah. Sengaja suaminya marah kepada istri atau istri marah kepada suami, ya, maka dia ingin dihancurkanlah mantan istrinya atau mantan suaminya. Dia itu berselingkuh, dia berzina, dia begini, padahal tidak ada buktinya. Ya, kalaupun memang mungkin si suami ini bisa melihat mana 4 orang saksinya. Ya, demikian. Jadi, kita kembalilah intinya kepada surah Al-Baqarah tadi, ayat 160 ya. Al-Baqarah 160. Cara bertobat kita kepada Allah. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat ya. Pastilah kita pernah, termasuk saya dan siapapun kaum muslimin, ya kita mungkin tergelincir karena kita mendapatkan info dari orang ternyata itu salah ternyata. Kita nggak menduga kalau itu salah. Ya sudahlah, berarti kita amalkan ini. Al-Baqarah 160, Allah katakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Segera kita bertaubat kepada Allah, kita minta ampun, kita menyesal, kita menangis, ya. Karena kita telah melakukan dosa dan bahkan dosa itu bisa tersebar luas kemana-mana. Na'udzubillah, akibat kebohongan kita. Bertaubat kepada Allah, kita perbaiki diri kita. Jangan ulangi lagi perbuatan itu. Dan wabayyanu, kita jelaskan bahwa minta maaf. Sebetulnya dia bukanlah pendusta. Bukanlah begitu perbuatannya. Bukan begitu perkataannya. Harus kita jelaskan. Jangan sampai apa namanya image dia rusak dalam pandangan orang lain. Kita rusak kehormatannya, kita rusak apa namanya, kita bunuh karakternya, ya. Naudzubillah. Ini akan mengakibatkan dia dipermalukan di hadapan manusia yang lain. Maka kita lakukan pembelaan, kita bersihkan namanya, kita 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 sampaikan kebenaran seperti apa, maka kita harapkan nanti mendapatkan ucapan dari Allah, faulaika atubu alaihim. Maka mereka lah orang-orang yang aku terima taubatnya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan Wa iya. selanjutnya Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita mengetahui bahwa orang tua kita pernah membohongi kami anak-anaknya, tetapi di kemudian hari kita tahu bahwa ternyata kebohongan mereka itu demi kebaikan anak-anaknya. Dan kalau keduanya sudah meninggal dunia dan kita ikhlas dibohongi oleh mereka, dan kita mendoakan mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Apakah dengan keikhlasan kita menerima tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua? Mohon nasihat ya. Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Ya, barakallahu fikum. Ketika orang tua yang berbuat dosa, ya, suatu kebohongan yang dia sampaikan kepada anak-anaknya, maka jelas suatu kebohongan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Dan saat ini orang tua sudah meninggal dunia dan anak-anak pun tahu ternyata perbuatan atau ucapan orang tua itu suatu kedustaan. Apakah dengan mereka ikhlas menerima kebohongan, menjadikan orang tua itu mendapatkan manfaat di alam kuburnya? Tidak. Bukan keikhlasan dari anak-anak. Ya sudahlah, kita ikhlas menerima kebohongan. Bukan begitu untuk menjadikan manfaat. Tapi bagaimana caranya? Ketika kita sebagai anak tahu bahwa orang tua itu berbohong pada waktu hidup di dunia, dan saat ini mereka sudah di alam kubur, maka yang bisa bermanfaat untuk mereka adalah kita doakan agar mereka diampuni dosa-dosanya. Allah maghfir li abi wa ummi. Allah maghfir li abi wa ummi. Allah maghfir li wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itu bermanfaat.
Bukan masalah kita ikhlas menerima kebohongan, bukan itu. Ya, nggak mungkin bisa kita ikhlas menerima kebohongan. Yang namanya bohong tetap dosa. Apakah kita ikhlas menerima dosa? Ya, tidak bisa seperti itu. Nggak apa-apalah ya, orang tua pada waktu itu berbohong kepada kita, kita ikhlas ya, kita terima apa adanya. Bukan begitu cara untuk memberikan manfaat kepada orang tua yang sudah ada di alam kubur. Bukan sikap ikhlas menerima kebohongan. Tapi yang bermanfaat bagi mereka, yang kita tahu bahwa mereka pernah tergelincir, mereka salah, dan sudah jelas setelah mereka meninggal dunia baru barangkali sudah terbukalah, oh ternyata mereka bohong sama kita selama ini. Ah sudahlah, kalau begitu bukan sikap ikhlas menerima kebohongan, tapi agar mereka di alam kuburnya ya tidak mendapatkan siksa kubur dan terlepas dari dosa kebohongan itu, perbanyak istighfar untuk mereka. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Rabbi ighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan rahmati mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah. Bagaimana mereka telah mengasihaniku ketika aku masih kecil. Ya Allah, hindarkan mereka dari siksa kubur. Ya Allah, hindarkan mereka dari siksa kubur dan seterusnya. Begitu. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa mereka dan terhindar dari siksa kubur. Itu yang bermanfaat. Jadi bukan sikap, sekali lagi, bukan sikap mengikhlaskan. Sikap ikhlas menerima kebohongan. Itu tidak bermanfaat sama sekali. Dan memang kita tidak boleh ikhlas atas dosa orang lain. Ya, kita nggak boleh ikhlas atas dosa orang lain. Tapi yang benar adalah kita memaafkan, kita menghalalkan, kita apa namanya mendoakan agar orang lain itu diampuni dosa-dosanya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita yang menyimaknya. Selanjutnya kami coba selingi dengan yang sudah masuk lewat kolom chat Ustaz terkait ini yang Ustaz sampaikan tadi juga. Assalamualaikum Ustaz Najmi, bagaimana menyikapi undangan makan malam atau pada hari Natal dari keluarga dekat yang Nasrani? Bolehkah kita sekedar menghadiri dengan niat untuk menghormati? Ya, Jazakallahu khairan. wa iyyakum. Jamaah sekalian yang berbahagia. Natal itu sekali lagi adalah artinya lahir. Ya, bahasa Latin ya. Natal itu artinya lahir dalam bahasa Indonesia. Lahirnya siapa? Lahirnya anak Allah dalam anggapan agama mereka, agama Nasrani. Lahirnya anak Allah. Dan Allah murka, Allah marah, Allah melaknat perbuatan mereka. Silakan jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, supaya lebih lengkap ya rincian penjelasan saya, lihat di Telegram saya. Ya, lihat di Telegram saya atau di ya, Instagram juga ada ya. Di Telegram mungkin lebih komplit. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, di situ ada saya posting ya, postingan terakhir. Saya posting di situ ada tentang haram ucapkan selamat Natal. Haram ucapkan selamat Natal. Nah, insya Allah ada artikel yang cukup panjang. Kenapa diharamkan di situ mengucapkan selamat Natal? Karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah murka dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Hampir-hampir langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung pun hancur. Apakah langit pecah? Tidak. Bumi terbelah? Tidak. Gunung hancur? Tidak. Tapi Allah menyebutkan kalimat ini di surah Maryam untuk apa ya? Untuk mewujudkan bahwa bagaimana Allah itu sangat murka dengan perbuatan orang yang mengatakan Allah punya anak. Atau dikatakan juga di hadis qudsi, silakan baca juga di artikel di Telegram saya,
bahwa Allah menganggap orang yang meyakini adanya anak Allah, dan anak itu pun diperingati hari lahirnya setiap tanggal 25, maka Allah menganggap mereka sebagai sedang orang mencaci maki Allah. Allah menganggap mereka bahwa mereka sedang mencaci maki Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka intinya adalah tidak boleh kita mendatangi acara-acara mereka, mengucapkan selamat juga tidak boleh, ya, karena ini berkaitan dengan ritual agama yang sangat diingkari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah murka. Apakah kita ingin mendapatkan murka Allah? Karena dengan kita datang kepada mereka di acara-acara mereka, di hari-hari besar mereka, maka pada waktu itu paling tidak kita memberikan kontribusi akan pembenaran akidah mereka. Meskipun kita tidak mengatakan selamat Natal ya, selamat ya atas lahirnya anak Allah. Tidak, kita datang cuma salaman, kita duduk, kita makan-makan di situ. Ya, hanya begitu saja, tidak boleh. Apalagi mengucapkan selamat. Kenapa? Karena pada hari itu mereka sedang melakukan kedustaan yang besar. Allah sedang murka dan marah kepada mereka. Maka jangan memberikan suatu pembenaran atau ucapan selamat atau ikut berbahagia dengan kehadiran kita. Mereka tuh berbahagia. Kita datang itu mereka berbahagia karena dianggap kita itu sedikit banyak memberikan kontribusi untuk membenarkan keyakinan mereka. Jangan ya, jangan. Di zaman Nabi SAW sudah ada Natal, itu sudah ada. Di zaman para sahabat sudah ada Natal tanggal 25 Desember. Di zaman tabi'in, tabi'in, imam-imam seterusnya berabad-abad sudah ada. Tapi Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya tidak pernah mengucapkan selamat Natal, tidak pernah mendatangi keluarga-keluarga mereka yang masih kafir, masih Nasrani. Mereka nggak pernah mengucapkan itu dan mendatangi. Ketika mereka sedang beribadah, melakukan ritual-ritual hari-hari besar mereka, ya ikut serta bergembira dengan mereka, makan-makan bersama mereka, tidak pernah mereka lakukan itu. Jadi Natal itu baru ditetapkan di tahun 325 Masehi. Sebelum Rasulullah hadir, sebelum Rasulullah itu lahir, sudah ada Natal. Natal di zaman Nabi Isa tentu tidak ada. Ya, generasi setelahnya banyak yang bertauhid dan masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Tapi di abad keempat, ini sejarah ya, saya mempelajari sejarah, mulai abad keempat, Nabi Isa diangkat ke langit tahun 325 Masehi. Ada kesepakatan antara kaisar dengan petinggi-petinggi gereja. Di tahun 325 Masehi yang disebut dengan Konsili Nisea. Konsili Nisea. Ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam referensi orang-orang Nasrani. Ya, di referensi orang-orang Nasrani di buku-buku mereka memiliki sejarah namanya Konsili Nisea. Tahun 325 Masehi, kesepakatan antara kaisar dan petinggi-petinggi gereja bahwa mulai sekarang kita peringati tanggal 25 Desember sebagai lahirnya anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Itu mulai terjadi di tahun tersebut. Ya, tanggal 25 Desember, Anda tahu, tidak ada di Bible, tidak ada di Injil, tidak ada di Alkitab, tidak ada di Taurat. Tanggal 25 Desember itu tidak ada informasinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Seperti kita contohnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Di kitab mereka, Bible, Alkitab, Injil, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun informasi tanggal 25 Desember sebagai lahirnya Yesus atau Nabi Isa atau anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, nggak ada. Tanyakan kepada semua pendeta, dan saya sudah pernah berdebat dengan para pendeta. Ya, mereka semuanya tidak bisa menjawab mana buktinya tanggal 25 Desember. Betul-betul tanggal 25 Desembernya tercantum di kitab suci Anda, tidak ada. Asal muasalnya, maaf saya bicara sejarah ya, asal muasalnya tanggal 25 Desember itu adalah
orang-orang bangsa Romawi. Mereka sudah merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. Hari lahirnya Dewa Matahari tanggal 25 Desember. Nah, itulah kepercayaan, keyakinan orang-orang Romawi. Setiap tanggal 25 Desember mereka merayakan ya ritual mereka, kepercayaan mereka, agama mereka. Lalu kemudian ketika Desember berubah menjadi Januari, ya mereka pun merayakan juga perpindahan malam tahun baru. Januari itu berasal dari nama dewa, namanya Dewa Janus. Dewa Janus. Ya, jadi nama bulan Januari itu sebetulnya adalah nama dewa. Dewa Janus, Januari. Dewa yang bermuka dua, muka di depan dan muka di belakang. Ini orang-orang Romawi memiliki keyakinan seperti itu. Perpindahan malam tahun baru mereka rayakan karena ini adalah hari kebahagiaan bagi mereka dan hari ibadah bagi mereka. Dan tanggal 25 Desembernya hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu ya setelah Nabi Isa diangkat ke langit ya berganti generasi, mereka semakin sulit untuk mengajak orang-orang Romawi untuk masuk ke agama Kristen. Maka akhirnya bagaimana caranya untuk melunakkan, untuk supaya orang Romawi ini mau masuk ke agama Kristen. Maka mereka pun samakan hari lahirnya Dewa Matahari tanggal 25 Desember yang sudah diperingati terlebih dahulu oleh orang-orang bangsa Romawi. Mereka samakan bahwa kami juga punya Tuhan. Kami juga punya anak Tuhan yang sama-sama lahir tanggal 25 Desember sebagaimana keyakinan Anda sekalian. Nah, disamakan tanggal 25 Desember itu dengan hari lahir yang sudah dirayakan sebelumnya oleh manusia-manusia pada waktu itu. Nah, kemudian ternyata dikuatkan juga oleh kaisarnya orang Romawi yang pada waktu itu dia masuk ke agama Kristen. Nah, karena tanggal lahirnya sama seperti Dewa Matahari, lalu rajanya, kaisarnya pun juga masuk ke agama Kristen, ya, maka akhirnya banyaklah berbondong-bondong orang Romawi menjadi pemeluk agama Kristen. Ini sejarah dalam literatur agama Nasrani itu sendiri. Saya baca. Bukan literatur kita. Literatur mereka sendiri. Dan mereka menyampaikan itu kepada kita. Kita bisa baca juga bagaimana ya kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan demikian asal muasalnya itu. Tanggal 25 Desember lahirnya Dewa Matahari. Mereka samakan tanggal 25 Desember sebagai lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Karena di Bible tidak ada, di Alkitab tidak ada, di Injil tidak ada. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada. Ya. Nah, inilah asal muasalnya. Kemudian di tahun 325 Masehi, nah ini sejarah versinya mereka sendiri yang mereka yakini. Tahun 325 Masehi, kaisarnya masuk Kristen, kemudian disepakatilah dengan petinggi-petinggi gereja gimana caranya supaya digabungkan akidahnya orang Romawi dengan akidahnya orang Kristen, digabung menjadi satu supaya lebih mudah diterima oleh manusia, dilebur. Makanya tanggal lahir 25 itu yang awalnya memang tidak ada, diadakan sebagai tanggal lahirnya anak Allah. Kemudian ya, Nabi Isa diangkatlah oleh mereka sebagai anak Allah, kemudian menjadi Allah itu sendiri. Ya, termasuk hari Minggu. Hari Minggu juga tidak ada dalam Bible. Yang ada di Bible itu hari Sabtu. Nabi Musa ibadah di hari Sabtu. Nabi Isa beribadah hari Sabtu. Hari Minggu tidak ada. Ini pun dibuat-buat oleh mereka. Sebagai hari ibadah setiap minggu. Sepekan sekali hari Minggu. Kalau kita hari Jumat. Ya, umat terdahulu hari Sabtu. Tapi di zaman pada waktu itu mereka rubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah, ini saya agak luaskan penjelasannya. Kenapa? Karena kita tadi bertanya bagaimana saya mendatangi, boleh nggak makan di situ? Tidak boleh sama sekali, datang tidak boleh, mengucapkan selamat tidak boleh, ya memberikan kontribusi apapun tidak boleh. Kenapa? Mereka sedang melakukan kesyirikan. Bagaimana kita bisa berbahagia dengan mereka? Kita marah karena Allah.
Karena kita tidak ingin Allah dipersekutukan. Allah sedang marah dengan mereka, kita datang untuk turut bersuka cita, turut bergembira dengan perbuatan mereka yang sedang mempersekutukan Allah. Apa kita tidak takut Allah akan memberikan hukuman kepada kita? Ya, yang padahal akidah mereka itu adalah akidah yang rapuh sekali. Tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya, dan bukan berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan Anda tanyakan kepada siapapun orang Kristen yang ada di mana-mana, bahkan kepada pendetanya, ya, bahwa hari Minggu tidak ada penjelasannya sama sekali dalam kitab suci mereka. Yang ada hari Sabtu. Yang kedua, tanggal 25 Desember tidak ada penjelasan dalam kitab suci mereka. Ini sejarah digabungkan, ya, agama Romawi dan agama Kristen dengan kesepakatan antara kaisar dan petinggi-petinggi gereja. Ya, ini sudah kita pernah tanyakan ya dulu di awal-awal tahun 2000-an. Ya, 2001, 2002, 2003 kita sering berdebat dengan para pendeta. Kita sering berdiskusi dengan para pendeta, ya, kita menjelaskan tentang Islam, ya. Kita juga bertanya kepada mereka tentang agama mereka, dan mereka pun bertanya kepada kita tentang Islam, ya, kita jawab. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa mereka jawab, ya. Dan itu bukan memakai Al-Quran maupun hadis. Kita sampaikan kepada mereka dengan referensi kitab mereka sendiri yang tidak bisa dipahami, dan mereka juga tidak bisa menjawab, bahkan ditertawakan oleh umat mereka sendiri, ya, termasuk ketuhanan Nabi Isa itu. Sebagaimana contoh satu saja, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-36, bukan Al-Quran ya, Bible. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-36, di situ dikatakan, wahai Bani Israel, kata mereka, Tuhan berfirman, wahai Bani Israel, ketahuilah bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah, Tuhan Allah. Tuhan dijadikan oleh Tuhan. Saya tanyakan kepada mereka, bagaimana ini konsepnya? Anda memiliki 3 Tuhan, dan Tuhan pertama itu Tuhan Allah, anaknya Allah, Tuhan Roh Kudus. Kenapa Allah Tuhan pertama menjadikan Tuhan berikutnya? Berarti Tuhan berikutnya, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Karena dia dijadikan oleh Tuhan yang pertama. Apa kata mereka? Ini misteri Tuhan, inilah iman kami, dan hanya Tuhan yang bisa menjawab. Ini misteri Tuhan, ya, inilah iman kami, dan hanya Tuhan yang bisa menjawab. Kenapa tidak bertauhid satu saja? Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Berarti Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah. Kenapa Allah perlu menjadikan lagi Tuhan yang lain? Sedangkan yang menciptakan langit dan bumi, kata mereka, Allah, bukan Yesus. Berarti Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah itu sendiri. Gimana cara memahaminya? Kami bertanya. Tidak menghujat, tidak mencela. Tidak ada satupun. Di situ ada profesornya, ada doktornya, ahli teologinya, lulusan dari Vatikan, dari Amerika. Tidak ada yang bisa menjawab. Banyak sekali ayat-ayat yang tidak bisa mereka jawab, dan kita pun sampaikan tentang sejarah-sejarah agama mereka berdasarkan literatur referensi mereka sendiri, dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab juga. Ya subhanallah, memang agama yang bukan berasal dari Allah, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf agak meluas, jangan kita pernah memberikan sedikit pun kontribusi untuk dosa apapun, ya, termasuk ini dosa besar yang paling besar, yaitu dosa syirik. Ya, jadi jauhi semuanya. Natalnya, tahun barunya, itu satu paket. Dua-duanya adalah hari ibadah dan waktu ibadah bagi mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita tidak bisa bersatu dalam akidah dan ibadah. Tapi kita bisa bermuamalah, kita bisa berhubungan secara masyarakat, ya, secara baik. Tapi untuk keyakinan kita, akidah kita, dan ibadah, tidak bisa kita bertoleransi. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Semoga makin mengokohkan bagi kita dalam Islam dan iman, insyaallah. Masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi sudah lewat waktu. Bagaimana, apa boleh dilanjut atau kita simpan Satu dulu? lagi ya. Satu lagi boleh Ustaz? Nah.
Baik, kami pilihkan mungkin yang eh, terkait apa yang Ustadz sampaikan tadi. Mohon bagaimana Ustadz jika ingin, tadi Ustadz menyebutkan lafaz doa bagi orang tua yang sudah meninggal, Allahumma gfir li abi wa ummi. Bagaimana jika kasusnya kepada nenek dan kakek? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, wafikum barakallah. Kita mendoakan tentunya yang paling utama orang-orang yang kita cintai. Ya, kita cintai, yang paling kita cintai ya tentunya orang tua kita. Ya, orang tua kita doakan ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan kalau kita ingin mendoakan orang lain, termasuk kakek kita, nenek kita, ya tentunya boleh-boleh saja. Dan memang suatu hal yang lumrah, ya satu hal yang seharusnya kita juga doakan mereka. Karena kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka, ya. Allahumma maghfir jaddi wa jaddati, ya Allah ampunilah kakekku dan nenekku, ya. Allahumma maghfir li jaddi wa jaddati. Ya Allah ampunilah ya untuk kakekku dan nenekku. Nggak mesti berbahasa Arab sebetulnya ya. Bisa juga dengan bahasa Indonesia. Ya Allah pun tahu siapa kakek kita. Allah tahu siapa nenek kita. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Tinggal kita sebut saja, ya Allah ampunilah dosa-dosa kakekku dan nenekku. Semua dosa-dosa mereka ampuni ya Allah. Hindarkan kakekku dan nenekku dari siksa kubur. Ya, angkat derajat mereka, ya, maafkan kesalahan mereka, seperti itu ya. Jadi kita bisa menyampaikan dengan bahasa Arab silakan, ataupun dengan bahasa Indonesia. Intinya ketika berdoa ya perhatikan, hendaknya kita ikhlas dalam berdoa itu. Jangan riya, jangan sum'ah, jangan ujub, jangan sombong. Ya. Yang kedua, hendaknya kita mengetahui bagaimana etika dan adab dalam berdoa. Hendaknya kita tunjukkan ekspresi rasa butuh kita kepada Allah. Kalau perlu kita teteskan air mata kita, ya bergetarnya badan, bergetarnya hati, betul-betul sangat berharap. Ya, berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Rasa takut kalau tidak dikabulkan. Rasa harap sangat berharap agar dikabulkan. Itu adalah hal yang Allah inginkan dalam cara berdoa yang benar. Setelah itu tentunya hendaknya kita jauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa tidak terkabul. Bukan sekedar doa saja, mungkin fasih, mungkin bagus susunan katanya segala macam, ya. Mungkin juga ikhlas niatnya, tata caranya, etikanya, waktunya, tempatnya, semuanya bagus, Masya Allah. Ternyata ada pembatal-pembatal untuk terkabulnya doa. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, kenapa doa tidak dikabulkan? Karena makan dari harta yang haram, ya, minuman dari nafkah yang haram. Ya, ternyata hasil penipuan, hasil kecurangan, hasil suap, sogok. Ternyata nafkahnya dari nafkah yang didapatkan dari kedustaan dan kebohongan, dengan sumpah-sumpah palsunya, dengan korupsinya. Ya, naudzubillah, tidak amanah, berkhianat, berbohong, berdusta. Seperti ini doa tidak akan dikabulkan. Ya, kata Nabi SAW, ketika ada orang yang berdoa kepada Allah, posisinya sebagai musafir. Musafir ini salah satu orang yang disebutkan kalau dia berdoa kepada Allah, maka peluang yang sangat besar doanya akan dikabulkan. Dia berdoa kepada Allah. Subhanallah, dengan rambutnya acak-acakan, dengan pakaiannya penuh dengan debu, dia berdoa, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Besar peluang untuk dikabulkan doanya, karena dia sedang musafir. Tetapi apa terjadi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun mendapatkan nafkah dari nafkah yang haram. Bagaimana doanya akan diijabah? Ya, ini salah satu ya. Ada lagi yang lain. Ada 50 semuanya. 50 sebab doa tidak terkabul. Ini buku saya yang kita bahas di malam hari ini, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Buku sebelumnya yang saya tulis adalah
50 sebab doa tidak terkabul. 50 sebab. Kenapa doa belum dikabulkan? Ya, Allah menyebutkan ini, Rasul menyebutkan ini, para ulama menyebutkan ini. 50 sebab doa tidak terkabul. Di antaranya tadi adalah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun mendapatkan dari nafkah yang haram, atau mungkin dia banyak dosa dan tidak mau bertaubat, atau yang lainnya. Jadi intinya, mohon maaf, coba kita evaluasi ya. Eh, apakah kita sudah benar? Jangan masalah niat yang ikhlas saja yang kita perhatikan, atau mengikuti sunnah, bagaimana syariat dalam berdoa, etikanya, waktunya, tempatnya, bagaimana kekhusyuannya. Bukan hanya itu saja, tapi hilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Kalau masih ada penghalang itu, tadi saya sebutkan 50, satu saja ada penghalang untuk terkabulnya doa, maka doa tidak akan diterima. Bukan Allah yang tidak mampu, sangat remeh, kecil, gampang, enteng, mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa seorang hamba. Tapi Allah melihat ada satu di situ penghalang. Apalagi kalau ada 5, ada 10, ada 15, ada 20. Berarti yang salah kita sendiri. Kenapa kita menghalangi doa kita kepada Allah dengan perbuatan kita sendiri? Ya, demikian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diijabah doanya ya, dan Rasul pun berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa yang tidak diijabah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita, dan Allah pun menyelamatkan kita dari siksa kubur ya. Jangan berdusta, jangan berbohong sampai mati. Ya, kecuali dalam hal-hal yang memang diperbolehkan kita berbohong. Nah, kita sampaikan pengecualian ini karena Rasul pun mengatakan boleh untuk berbohong. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk membongkar rahasia pasukan kaum muslimin, di mana ada pasukan yang tertangkap, kemudian diminta untuk membongkar di mana rahasia kaum muslimin. Nah, dia berbohong, itu boleh. Jangan sampai disampaikan kaum muslimin ada di sana. Ya. Kemudian yang kedua, berbohong yang diperbolehkan adalah ketika untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Ya, Nabi mengatakan boleh mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Sebetulnya dia itu pengen baikan sama kamu, kamu aja nggak mau baikan sama dia. Padahal ini nggak benar. Ya, hal seperti ini untuk mendamaikan kedua orang sedang bersengketa. Kata Rasulullah boleh. Yang ketiga di hadis disebutkan yaitu seorang suami ya, sebetulnya bisa jadi mungkin tingkat sayang dan cintanya sudah berkurang ya, karena mungkin dia melihat ada perbuatan istri atau perkataan istri atau mungkin istri kepada suami ya. Tetapi ketika ditanya apakah engkau cinta kepada aku, kalau dia sampaikan apa adanya, aku tidak lagi cinta lagi sama kamu, aku nggak sayang lagi sama kamu, mungkin ini bisa menimbulkan mudarat yang besar. Maka sang suami boleh berbohong mengatakan aku cinta kepadamu, padahal tidak lagi cinta di hati. Atau mungkin istri mengatakan demikian, aku cinta padamu demi supaya tetap utuh rumah tangga itu. Nah, ini boleh dalam hal ini karena memang ada pengecualian yang Rasul sebutkan di hadis. Tapi kalau hal-hal yang lain, tentunya tidak boleh ya kita berbohong. Sampaikan apa adanya. Jangan berbohong demi untuk mendapatkan dunia yang sebentar, sedikit, sementara, dan pasti akan kita tinggalkan. Akhirat itu adalah segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya. Letakkan akhirat di hati dan dunia di tangan kita. Insya Allah kita akan lebih baik, ya, iman kita, ilmu kita, dan amal kita, dan Allah pun akan jaga kita sampai mati, dan insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah.